Tetapi ketika kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi itu, maka dilakukan penindakan-penindakan. Kita juga prihatin terhadap misalnya kegiatan-kegiatan penertiban yang membawa dampak kurang baik. Misalnya ada pemukulan seorang ibu ya yang sedang hamil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Salam. semua. Selamat datang dengan Mas Suparji Ahmad, pengamat hukum Siap, kita. Pak Iswan. Apa kabar Mas Parji? Alhamdulillah, Bro Iswan, sehat walafiat. Semoga kita semuanya sehat dan tetap semangat meskipun darurat. Iya betul sekali Mas. Justru itu kita mau ngobrol sama Mas Parji soal PPKM darurat. Langsung Mas ya. Ya, siap. Mas Parji, ini pemerintah kan bolak-balik ganti istilah ya kan? Dari PSBB, dari PPKM mikro, PPKM darurat, entah yang keberapa, mungkin Mas Parji mengamati. Ini penyebabnya apa sih? Apakah memang menurut sinyalemen sebagian besar orang, bahwa istilah itu bolak-balik diganti untuk menghindari karantina wilayah atau lockdown? Menurut Mas Parji gimana? Ya, itu kan ijtihad kan, ikhtiar kan, untuk mengatasi situasi yang sulit kan. Dan pada mulanya kan menggunakan pilihan-pilihan yang relatif tidak banyak terlalu implikasi. Tetapi pilihan PSBB, pilihan PPKM darurat, atau kemudian PPKM mikro sebelumnya, itu kan setelah melihat tahapan pilihan tadi itu menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan target gitu kan. Bahwa semula kan ya dengan PSBB, dengan PPKM mikro itu diharapkan penyebaran virus ini bisa segera diatasi. Tetapi ternyata malah seperti yang kita ketahui bersama gitu loh. Artinya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan target. Akhirnya sampai pada sebuah pilihan PPKM darurat di mana sebegitu banyak pembatasan kegiatan masyarakat. Apakah ini sebagai sebuah pilihan untuk memberikan jalan tengah, mengingat ada masalah untuk segera mengatasi COVID ini, dan ada keharusan untuk bagaimana langkah-langkah strategisnya, tetapi pada sisi yang lain ada pilihan untuk misalnya melakukan karantina wilayah dengan segala konsekuensi logisnya. Dengan dalam pilihan yang serba rumit tadi itu, maka muncullah PPKM darurat. Memang ini sebuah pilihan darurat di mana banyak sekali hal-hal yang kemudian memberikan keterbatasan bagi masyarakat. Kenapa tidak sampai pada pilihan karantina wilayah atau kemudian lockdown, atau dengan terminologi lain, apakah ini sebetulnya untuk menghindari lockdown? Ya memang kenyataannya tidak mudah untuk memberikan pilihan kepada karantina wilayah atau lockdown. Misalnya harus memberikan jaminan makanan kebutuhan sehari-hari bagi warga masyarakat, termasuk kemudian binatang ternak.
Bisa mmm, dibayangkan berapa triliun, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dan ini juga ada problem pada konteks kewenangan, ini kan menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menyatakan apakah ditetapkan karantina wilayah. Pada sisi yang lain juga jadi masalah bagaimana mhm, anggaran, apakah ini bersumber dari pemerintah pusat saja atau kemudian dari pemerintah daerah. Berangkat dari ketidakjelasan soal teknis tentang lockdown tadi, maka mhm, disinilah pilihan PPKM darurat. Sekali lagi, mmm, ini adalah pilihan darurat dan kemudian bukan menjatuhkan pilihan kepada karantina wilayah, mengingat banyak implikasinya, mmm, banyak konsekuensinya, dan tentunya ini ya akan memberikan hambatan yang serius bagi dinamika, bagi pertumbuhan masyarakat. Kalau dalam konteks PPKM darurat kan memang masih dimungkinkan adanya kegiatan yang mmm, masih bisa dilakukan dengan mmm, hanya berapa persen, tapi sehingga tidak sepenuhnya semuanya itu dikunci. Tetapi ketika karantina wilayah kan akhirnya semua dikunci dan mmm, kemudian ini tentunya akan memberikan implikasi yang sangat luas. Kalau mengingat PPKM darurat ini kan masih juga mmm, ekonomi berputar ya karena mmm, memang ada restoran juga masih buka meskipun harus bawa pulang. Artinya kan tidak mati mati 100%. Tapi mmm. begitu karantina wilayah, maka itu kan tidak bisa dilakukan sama sekali gitu. Ya. Oke. Kenapa okelah kalau misalkan pemerintah terlalu rumit untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown, kenapa seperti PPKM darurat ini tidak terapkan sedari awal, ya kan? Iya, karena semula berpikiran, berasumsi bahwa dengan PSBB, dengan PPKM Mikro, itu semua bisa diatasi atau kemudian bisa terkendali. Hmm, Atau dengan kata lain ya virus bisa kemudian diputus mata rantai penyebarannya. Ternyata pilihan itu tidak efektif gitu. hmm, Sehingga akhirnya menjadi pilihan berikutnya yang relatif lebih membatasi. Disinilah sebetulnya problem yang juga harus diatasi, di mana kemampuan mencermati tentang sebuah pilihan kebijakan dan sekaligus hasil dari sebuah kebijakan itu. Artinya apa? Seharusnya ketika menjatuhkan sebuah pilihan itu sudah terbaca sebuah simulasi, sebuah asumsi nanti akan dampak seperti apa sehingga kemudian tidak trial and error. Sehingga ini juga memakan waktu, memakan biaya yang menyebabkan menjadi tidak efektif. Misalnya juga soal 14 hari yang kemudian juga diperpanjang. Harapannya sebetulnya ada sebuah visi yang futuristik di mana melihat kira-kira ketika ini dijatuhkan sebuah pilihan, apa implikasinya gitu loh. Sehingga memang prosentasenya besar untuk bisa memotret ya keberhasilan atau kemudian kekurangan dan kemudian juga perlu ada sebuah evaluasi yang komprehensif ketika membuat kebijakan baru itu loh. Sehingga masyarakat tahu misalnya PPKM darurat yang sampai tanggal 20 ini ternyata belum berhasil. Harus dilihat apa penyebabnya. Sehingga hmm, kemudian di perpanjangan nanti itu bisa diatasi penyebabnya tadi itu. hmm, Misalnya karena kurang disiplin masyarakat atau karena faktor ketidaktegasan aparat atau kemudian faktor lain-lain. Jadi ini kita juga harus mengerti, pemerintah harus menyampaikan PPKM darurat terpaksa diperpanjang mengingat belum berhasil
sebabnya ini, sehingga kemudian masyarakat bersama-sama untuk berkontribusi memperbaiki kelemahan itu. Sehingga Mhm. kita tahu gitu loh, karena, selama ini kan transformasi dari PSBB ke mikro, ke darurat itu, belum ada sebuah sebuah narasi, sebuah ungkapan yang bisa kemudian menggambarkan inilah faktor penyebab kegagalannya. Sehingga perlu Mhm. kemudian modifikasi, sehingga perlu ada sebuah transformasi untuk melakukan kebijakan-kebijakan baru. Sehingga memang pada saat pilihan berikutnya tadi, itu akan lebih efektif gitu loh. Oke. Menyangkut PPKM darurat, Mas Parji, itu kan di lapangan, eee, penerapannya itu kan ada yang overacting ya kan, Mhm, mhm. overacting ya kan, berlebihan ya Ya. kan. Melihat hal seperti ini dari sisi hukum itu sebenarnya pemberlakuan PPKM darurat itu seperti apa sih, Mas? Ya, dari sisi hukum kan memang sudah ada payung hukumnya terkait dengan misalnya, pembatasan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, terus kemudian adanya pelaksanaan tentang protokol kesehatan. Tetapi ketika kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi itu, maka dilakukan penindakan-penindakan. Kita juga prihatin terhadap misalnya kegiatan-kegiatan penertiban yang membawa dampak kurang baik. Misalnya ada pemukulan seorang ibu ya yang sedang hamil ya, atau kemudian ada pengambilan secara paksa kursi, bangku, meja dan lain sebagainya oleh petugas, atau kemudian yang dijatuhkan denda atau kemudian sanksi-sanksi yang lain. Saya kira ini adalah yang perlu segera dievaluasi. Apa penyebabnya? Misalnya karena memang tidak adanya kesadaran masyarakat, karena kurang tersosialisasi, atau kemudian keterpaksaan masyarakat untuk bekerja karena memang untuk mempertahankan kehidupannya, atau kemudian memang karakternya dia memang ngeyel atau apa, sehingga perlu ada sebuah pemetaan apa penyebabnya kemudian terjadi fenomena-fenomena yang kurang baik itu tadi. Pada sisi yang lain juga perlu ada sebuah kebijakan yang disosialisasikan secara masif kepada aparat di lapangan agar menggunakan pendekatan humanisme, sehingga kemudian tidak seperti menghadapi sebuah sebuah tantangan yang Mmm, begitu harus dihadapi secara misalnya masif dengan konsolidasi kayak antara polisi, tentara, satpol, dishub, sampai kejaksaan. Misalnya terbagi begitu begitu banyak pihak yang terlibat untuk menertibkan sebuah pasar tradisional. Pada satu sisi kita menghargai upaya yang secara sungguh-sungguh, tapi kemudian apakah memang harus seperti itu? Perlu ya, perlu memang penertiban-penertiban. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana penertiban tadi itu bersifat humanis, bersifat penyadaran, sehingga mhm, kemudian masyarakat itu secara sadar sendiri mengikuti kebijakan tadi itu. Atau kemudian juga perlu dipertimbangkan bahwa beban psikologis dari petugas sehingga kemudian dia bisa mengendalikan emosi. Artinya ya kalau seorang petugas tiap malam harus melakukan penertiban atau kemudian dia dalam kondisi psikologis yang tidak baik ya, terus kemudian dilakukan penertiban sehingga terjadi emosi di lapangan, itu juga perlu ada sebuah penyegaran-penyegaran dari pimpinan agar secara apa, secara kontinu itu ketika bertugas itu kemudian memang betul-betul mepersonifikasikan, menampilkan sebuah kehadiran negara yang merangkul, yang mengayomi, yang melindungi masyarakat. Jangan sampai kemudian ada sebuah sebuah ruang yang
ada kecenderungan seolah-olah masyarakat masih seperti berada dalam situasi yang sulit ya, yang Hmm. akhirnya kemudian harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat misalnya tadi itu ya, yang berdampak secara negatif. Prinsipnya kita menghormati apa yang dilakukan oleh petugas untuk memberikan penertiban kepada masyarakat, tapi sekali lagi kehadiran negara melalui alat-alatnya harus bersifat mengayomi warga negaranya. Hmm. Kalau misalkan usulan untuk agar dipidanakan para pelanggar tersebut, menurut Mas Parji bagaimana? Saya kira itu bukan sebuah pilihan yang tepat bahwa konsep universal dalam hukum pidana itu kan ultimum remedium, upaya pamungkas, upaya terakhir dalam memberikan sanksi terhadap sebuah misalnya pelanggaran hukum. Hmm. Masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menertibkan masyarakat. Jadi Hmm. itu saya kira harus menjadi paradigma utama para petugas, para penegak hukum, jangan kemudian selalu mengedepankan pemidanaan. Hmm. Kemudian yang kedua juga kita kan sudah bergeser ya, adanya konsep keadilan dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan yang bersifat memenjarakan tapi berubah menjadi keadilan yang bersifat memulihkan harkat martabatnya. Yang itu juga sudah diterapkan dalam konteks penegakan hukum, tahap penyidikan, tahap penuntutan, adanya konsep restoratif justice di mana pendekatan hukum yang merestorasi. Kasus Dr. Louis tidak ditahan dalam konsep restoratif justice, dalam konsep presisi. Saya kira itu adalah menjadi pertimbangan yang harus dikedepankan dalam konteks penegakan hukum. Pada sisi yang lain juga bahwa penjara itu kan sudah over capacity, sudah berlebihan, di mana beban negara juga sangat besar untuk memenuhi kebutuhan yang ada di penjara. Dan yang lain juga kita mengingat bagaimana di awal-awal dilakukannya kebijakan untuk mengatasi penyebaran COVID ini, banyak napi-napi yang dikeluarkan dari penjara sehingga kemudian ada program asimilasi atau mendapatkan kesempatan untuk melakukan asimilasi. Hmm. Empat pertimbangan tadi itu memberikan rasionalisasi yang jelas bahwa tidak menjadi pilihan utama dalam konteks mengatasi pelanggaran protokol kesehatan dengan melakukan pemidanaan. Masih bisa dilakukan dengan penyadaran, dilakukan dengan sanksi sosial, atau kemudian sanksi administratif. Yang terpenting, sanksi itu kan dua hal, menjerakan dan sekaligus mengedukasi, Hmm. menjerakan kepada yang bersangkutan, menjerakan kepada masyarakat supaya tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran, dan sekaligus mengedukasi kepada yang bersangkutan, juga mengedukasi kepada masyarakat. Hmm. Jadi, bukan pilihan yang tepat menjatuhkan sanksi pidana dalam konteks terjadinya pelanggaran, misalnya protokol kesehatan, atau pelanggaran dalam situasi PPKM darurat, mengingat masih ada alternatif-alternatif lain untuk menjerakan, mengedukasi kepada pelaku dan kepada masyarakat. Oke. Di mata Mas Parji kalau misalkan pakai angka 1 sampai skala 10, ya kan, eee, aparat dalam memberlakukan PPKM darurat itu nilainya berapa, Mas? Ya, bahwa kalau kita lihat ya, aparat kalau kita nilai pilihan dari 1 sampai 10 ya mungkin mendekati 7 lah, angka 7 itulah pilihan ya. Karena Hmm. memang relatif dia sudah bekerja secara maksimal, ya Hmm. meskipun kemudian ada cacat-cacat di lapangan, ada oknum-oknum yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Tapi secara keseluruhan, mengingat beban berat yang dia harus tanggung juga,
malam, dia harus patroli ya, meninggalkan keluarga, juga kemudian penuh dengan resiko yang dihadapi gitu kan. Hmm. Tapi kemudian yang bersangkutan secara totalitas melakukan itu, maka itu adalah bagian yang harus diapresiasi. Tetapi kemudian ada bagian lain yang tetap harus ditingkatkan prestasinya, mengingat pada faktanya masih ada tindakan-tindakan yang belum mampu menyadarkan masyarakat. Perlu misalnya ketika datang menertibkan itu, ya diajak dialog, diajak komunikasi, dan bahkan kalau perlu diberikan subsidi, diberikan insentif kepada masyarakat. Ada juga kan kita menyaksikan ada video bagaimana seorang satpol mendatangi pedagang, terus kemudian suruh tutup, terus dikasih uang saku. Itu saya kira adalah sebuah inspirasi yang baik. Bagaimana ada alokasi, apakah dari kantong pribadi atau kemudian dianggarkan secara kolektif, yang saya kira dalam bahasa Jawa itu bahwa orang Jawa itu di pangku itu mati ya, huruf Jawa itu ya. Huruf Jawa itu di pangku itu mati, artinya nggak bunyi ya. Ono coro kodo itu kalau kemudian ada apa huruf yang memangku atau kemudian tanda baca memangku itu kemudian menjadi tidak berdaya. Dengan kata lain, masyarakat itu dilakukan pendekatan yang lebih misalnya merendah, itu justru akan menyadarkan. Tapi kalau secara konfrontatif itu malah berimplikasi yang lain. Artinya apa? Perlu ada satu pendekatan-pendekatan yang lebih memanusiakan, yang lebih menyadarkan, sehingga kemudian kita tidak sekedar menertibkan, tetapi adalah memberikan solusi. Diperlukan kecerdasan solusi, baik pada konsep teori, maupun kemudian konteks praktis, sehingga di lapangan itu memang benar-benar memberikan solusi. Masyarakat ketika suruh tutup, solusinya apa? Buat anak saya makan besok kan harus dikasih solusi. Misalnya sehari malam dia dapat 200.000, ya tidak harus 200.000, saya dikasih 100.000, paling tidak untuk dibawa pulang itu cukup. Belum misalnya kebijakan-kebijakan yang lain. Kan pemerintah sudah ada misalnya PKH, ada bansos, ada bantuan listrik, ada bantuan pekerja, dan lain sebagainya. Sudah sangat banyak bantuan-bantuan itu, tapi memang perlu ada peningkatan pengelolaan yang menjadi lebih baik, sehingga kemudian masyarakat mengerti bahwa inilah bagian untuk mempertahankan diri, mengingat situasinya lagi sulit. Ini saya kira prestasi yang harus ditingkatkan. Jadi apresiasi, tetapi juga dorongan meningkatkan prestasi. Oke. Terakhir, Mas Parti, kalau dilihat korban per hari ini, itu memang menurun dari 57.000 menurun terus menjadi sekarang itu di bawah 50.000. Tetapi seandainya jika angka tersebut penurunannya tidak signifikan, apakah menurut Mas Parti pemerintah harus lebih tegas dalam memperlakukan PPKM darurat ini? Ya, saya kira itu tadi. Poinnya adalah apa penyebabnya belum sesuai target dari PPKM darurat. Perlu ada sebuah evaluasi secara kuantitatif, secara datatif gitu loh. Perlu ada satu mapping. Oh, ini di provinsi ini meningkat terus, ini di kabupaten ini meningkat terus, oh ini penyebabnya ini, dan lain sebagainya. Jadi, ada satu proses penelitian yang jelas tentang penyebabnya apa. Baru setelah ketahuan masalahnya, penyebabnya dicari solusi. Jadi berpikir secara sederhana saja. Faktanya sekarang bagaimana, masalahnya apa, baru solusi. Fakta, isu, solusi. Kalau kemudian faktanya itu masih banyak yang meningkat, atau kemudian menurunnya sangat rendah, terus kemudian masalahnya tingkat kesadaran masyarakat yang kurang, maka solusinya adalah perlu ketegasan dalam konteks peningkatan kesadaran baru tadi. Jadi terapi diperlukan adalah berdasarkan diagnosa yang jelas. Jangan sampai salah terapi lagi, nanti akan berulang, menguras waktu, menguras tenaga,
menguras biaya dan sebagainya. Tetapi secara umum memang salah satu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perlu ada ketegasan dari pemerintah, perlu ketegasan dari petugas, tetapi ketegasan itu tidak harus kemudian dengan pendekatan-pendekatan represif, tapi adalah pendekatan-pendekatan yang persuasif, di mana kemudian adalah memberikan kesadaran secara otentik kepada masyarakat, karena itu akan melahirkan sebuah hasil yang tentunya bisa menggembirakan semuanya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Parji. Siap, Ya kan, atas banyak masukannya. Semoga PPKM darurat ini semakin berhasil dan wabah ini semakin bisa dikendalikan. Nanti Mas Parji akan menjadi tamu rutin terhormat dari Nur Iswan Channel. Siap Pak Nur Iswan. Terima kasih, sampai jumpa kembali Mas Parji. Terima kasih Pak.